Teman-teman, sebelum kita mulai ibadah hari ini, mari aku ajak teman-teman untuk bersatu dulu sejenak. Satu selesai. Oh, sudah pembuka. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Tuhan, Allah Bapa yang surga, terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami di Zoom pada sore hari ini Tuhan untuk melaksanakan ibadah. Pada hari ini Tuhan, kiranya Engkau siapkan semua hati kami, pilihan-pilihan kami Tuhan, agar kami tertuju kepadamu Tuhan. Ampuni segala dosa kami Tuhan, maupun sengaja atau disengaja Tuhan. Terima kasih Tuhan, demi berdoa. Haleluya, amin. Shalom Halo, teman-teman. teman-teman. Halo. Shalom. Apa kabar nih teman-teman? Baik. Yang udah join. Pada baik-baik semua ya. Iya, gimana apa kabarnya? Oh, aku hari ini baik-baik aja sih. Seminggu ini aku nggak apa-apa di depanku, baik-baik aja. Oh iya, kalian semua udah pada siap ibadah belum? Kayaknya udah pada siap sih. Yuk kita mulai kali ya. Oh ya, ya udah deh. Kalau kalian udah siap, yuk kita mulai ibadahnya. Jangan menyanyikan, masuk hadiratnya. Boleh sambil tepuk tangan ya. Teman-teman, aku ajak untuk ambil sikap doa. Teman-teman, kita seringkali tanpa sadar mengeksklusifkan diri kita sendiri. Acap kali kita memilih mana orang yang pantas jadi sahabat dan kita mau berbagi berkat kepada orang. Sebenarnya Allah memanggil kita untuk menjadi garam dan terang kepada siapapun, sama seperti Bapa yang bermurah hati kepada setiap orang. Oleh karena itu, aku mau persilakan teman-teman untuk mengaku dosa secara pribadi. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami kembali datang kepadamu untuk mengakui dosa kami ya Tuhan. Kau tahu seringkali kami menyombongkan diri, mengeksklusifkan diri, dan memilih-milih teman. Ampunilah kami ya Tuhan, ajar kami untuk menjadi orang yang lebih rendah hati dan mau bergaul dengan siapa saja.
Terima kasih Tuhan, dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke teman-teman, untuk melengkapi pengakuan dosa kita, aku mau ajak teman-teman untuk nyanyi lagu Berserah kepada Yesus. Teman-teman, Tuhan Yesus baik banget ya sama kita. Dia selalu mengampuni segala dosa kita meski kita melakukan dosa tersebut berulang kali. Firman Tuhan yang diambil dari 1 Korintus 1 ayat 30 berkata, "Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita." Untuk merespon kebaikan Tuhan, mari kita menyanyikan "Kasih-Mu Tiada Duanya". Belum pernah
Akhirnya nih udah nyampe ke Firman. Udah penasaran banget aku nih, Ren. Nah, bener banget. Aku jadi nungguin banget nih. Oh iya. Tapi sebelum kita dengerin firman Tuhan, mari kita persiapin hati dulu Oke, yuk. dan nyanyiin lagu Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, betapa Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Untuk khotbah kali ini kepada pendeta Ariel dipersilahkan. Selamat sore teman-teman remaja semua dari GKI Depok. Salam sejahtera, selamat hari Minggu. Perkenalkan, nama saya Pendeta Ariel. Saya melayani di GKI Jemur Sari, Surabaya. Terima kasih untuk kesempatannya, terima kasih untuk undangannya, dan kita bersyukur bahwa meskipun bukan mensyukuri pandeminya, tapi ketika kita ada teknologi kayak Zoom ini, kita bisa dipertemukan meskipun teman-teman ada di Depok dan sekitarnya, dan saya ada di Surabaya. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kesempatan kami sore ini beribadah bersama teman-teman remaja GKI Depok. Mohon urapan Tuhan ketika sebentar firman Tuhan akan kami renungkan dan coba kami aplikasikan dalam hidup kami masing-masing. Dalam namamu kami berdoa. Amin. Ya, teman-teman sekalian, hari ini kita akan membaca satu nats firman Tuhan dari Injil Markus pasal 10 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Lukas pasal 10 ayat 1 sampai 12, dan hari ini kita akan bicara tentang kelompok kecil, ya. Kelompok kecil. Apa itu kelompok kecil dan segala sesuatunya nanti kita akan sama-sama bahas bersama-sama. Saya akan bacakan bagian ini, judulnya Yesus mengutus 70 murid. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam pada siapapun dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu.
Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu. Dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat kepadamu. Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah. Juga debu kota yang melekat pada kaki kami kebaskan di depan. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Secara khusus hari ini kita akan berfokus pada ayat yang pertama. Saya ulangi lagi ayat yang pertama, bunyinya begini. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahulunya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Demikian firman Tuhan buat kita. Nah, teman-teman sekalian, saya share beberapa foto siang tadi agak menjelang sore ke Ruben. Apakah bisa di-share, dibantu share, Ruben? Sekedar pengantar saja, saya mau mengajak kita untuk mengingat pengalaman mungkin di jalan bertemu dengan orang-orang seperti yang ada di foto ini. Oke. Ya. Biasanya 2 orang pakai setelan putih, pakai dasi gitu ya. Kemeja seperti saya ini tapi pakai dasi, bawahan gelap, pakai ransel, pakai helm, sepeda, dan kemudian mereka jalan mengitari kota pakai sepeda, sepeda kayu ya. Biasanya mereka bukan orang lokal Indonesia. Gambar berikutnya mungkin bisa dibagi. Ya, mereka bukan orang Depok, bukan orang Surabaya. Dari wajahnya nampak sekali bahwa mereka import biasanya dari Amerika. Ada satu daerah di Amerika, negara bagian Utah, sebuah kota yang namanya Salt Lake City, dan di sanalah mereka pada umumnya berasal. Di jalanan-jalanan Surabaya, di jalan-jalan di Jakarta, saya pikir beberapa kali pasti kita pernah ketemu orang-orang ini. Nah, oke. Thank you, Ruben. Teman-teman sekalian, siapakah mereka? Mereka ini adalah orang-orang, para evangelis, para penginjil dari satu, kalau kita orang Kristen kebanyakan menyebutnya sebagai sekte. Sebuah sekte Kristen, ya, sekte Kristen ya, seperti kita katakan. Jadi masih menjadi sebuah polemik. Apakah mereka ini lebih banyak kemiripannya dengan Kristen atau lebih banyak bedanya? Apakah mereka ini layak untuk dimasukkan dalam grup Kristen atau mereka ini di luar kita? Salah satu pembeda yang paling mencolok adalah orang-orang yang para penginjil tadi, mereka punya satu buku panduan lain selain Alkitab yang mereka baca, yang mereka tekuni, namanya The Book of Mormon. Mungkin sudah tahu ya, saya bicara tentang siapa. Ya, mereka adalah para penginjil Mormon. Penginjil Mormon yang keliling kota untuk menyebarkan pengajaran mereka. Ya. Dan yang menjadi khas dari pola evangelisasi atau penginjilan dari teman-teman Mormon atau Latter-day Saints gitu ya, dalam bahasa formalnya mereka menyebut gereja mereka adalah mereka selalu berjalan berdua-dua. Ya, mereka selalu berjalan berdua-dua, bersepeda berdua-dua. Kita jarang menemukan, kalau di Surabaya, kalau setiap saya bertemu dengan orang-orang seperti mereka, saya jarang melihat mereka sendirian. Mereka selalu, konsepnya mereka bersepeda berdua keliling kota gitu, dan melakukan evangelisasi. Nah,
apa yang mereka lakukan itu serupa dengan apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Jadi kembali saya katakan tadi masih ada polemik yang selalu didiskusikan diperdebatkan banyak orang. Mereka ini masuk kelompok Kristen, masuk klaster Kristen atau di luar. Tapi benar bahwa selain The Book of Mormon, mereka juga pegang Alkitab sehingga inspirasi Alkitab juga masuk dan mereka terapkan dalam keseharian mereka. Nah, kita bisa menduga kuat bahwa apa yang menjadi pola mereka dalam melakukan penginjilan itu terinspirasi dari apa yang juga Tuhan Yesus perintahkan. Pada bagian ini, satu poin menarik bahwa Tuhan Yesus mengutus 70 murid. Sudah, sekarang kalian kan sudah, ini dalam bahasa saya ya, kalian sudah ikut saya, sudah belajar dari saya gitu ya. Nah sekarang sudah, kalian pergi sendiri-sendiri ke banyak tempat. Oke, jangan ngumpul terus. Kalian coba layani orang sendiri tanpa ada saya. Nah, tapi catatannya 70 orang ini dibagi menjadi 35 kelompok. Yang artinya bahwa setiap kelompok itu ada 2 orang. Nah, kalau kita agak mundur ke belakang, teman-teman, ada sebuah fenomena lain yang mendahului fenomena 70 orang yang 70 murid yang diutus berdua-dua. Kalau kita buka misalnya Markus pasal 6 ayat yang ke-7. Markus 6 ayat yang ke-7 saya bacakan buat kita ya. Ini peristiwa yang mendahului pengutusan 70 murid tadi. Yesus bilang begini, Yesus dikatakan begini. Yesus memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan seterusnya. Jadi ternyata pernah terjadi sebelumnya bahwa murid-murid inti yang 12 ini juga mengalami perutusan. Sudah, kalian sekarang jalan sendiri deh. Belajar untuk melayani orang-orang ini. Aku kasih kuasa, aku kasih power, aku impartasikan powerku ke kalian. Tapi aku nggak ikut. Secara fisik aku nggak ngawal kalian. Supaya apa? Kita bisa dengan gampang menebak bahwa kalau 12 murid dan Yesus ke sana kemari sebagai satu grup, maka akan ada keterbatasan kemampuan mereka untuk menjangkau lebih banyak orang. Berbeda kalau misalnya kelompok 12 murid kemudian dibagi 2 jadi 6 kelompok. Nah, mereka bisa menjangkau 6 titik pada satu waktu yang sama. Bayangkan kemudian kalau 70 orang murid yang baru kita baca di Injil Lukas 10 tadi berjalan berdua-dua, yang artinya ada 35 kelompok. Itu artinya pada hari yang sama, jam yang sama, menit yang sama, detik yang sama. Ada 35 titik yang bisa dijangkau dalam rangka evangelisasi atau pekabaran Injil yang dilakukan Yesus dan murid-muridnya. Sangat efektif. Saya hari ini ada di pinggir lapangan golf, di mana jam 4:30 nanti, ya bisa molor-molor jam 5, ada seorang anak muda gereja dari GKI, salah satu GKI lain di Surabaya yang saya kenal dekat, menikah. Jadi saya dari kemarin sudah bilang ke istri saya, kita harus berangkat dari rumah jam 3 supaya bisa sampai lokasi ini di Surabaya Barat. Saya rumah di Surabaya Selatan, bisa sampai sebelum jam 4, sehingga jam 4 saya bisa melayani teman-teman GKI Depok. Dan kemudian setelah segera selesai, saya langsung bisa ikut resepsi. Nah, ya sangat efektif gitu ya. Ya karena kita dibantu oleh teknologi yang bisa membuat waktu ini bisa terpakai secara efektif, efisien. Dalam satu waktu yang berdekatan kita bisa menjangkau beberapa hal yang kita bisa kerjakan. Nah, itu juga yang
saya rasa menjadi latar belakang dari perutusan ini. Bayangkan kalau segala sesuatu sejak awal Yesus punya konsep bahwa semua harus terpusat di saya. Segala hal harus saya. Kalau ada orang sakit, harus saya yang tumpangi tangan. Kalau ada setan yang merasuki diri seseorang, harus saya yang melayani. Nah, ini pola kepemimpinan, pola leadership yang pasti sangat tidak efektif. Semua harus melalui satu pintu. Nah, Yesus sadar bahwa dia butuh murid. Mulai dilatih yang 12 berjalan dua-dua. Kemudian tahap berikutnya ada murid-murid layer kedua, lapis kedua, 70 murid diutus dua-dua. Dan itu menjadi sebuah pola yang tergambar jelas di beberapa bagian Injil. Nah, pertanyaannya kenapa berdua? Kenapa kok nggak 70 murid diutus sendiri-sendiri aja, Pak? Kan malah makin banyak titik yang bisa dijangkau pada satu waktu yang sama. 70 murid, 70 titik. Nah, teman-teman sekalian, konsep dua ini menjadi sebuah penggambaran simbolik sebenarnya tentang bagaimana kita itu berpartner, kita itu hidup bersama, jalan sama-sama, ya seperti sebuah pernikahan. Pernikahan tidak bisa digambarkan satu orang saja, ya, satu orang saja, ya, tapi ya dua orang menikah. Dan kenapa dua? Karena di situ ada semangat saling mendukung, saling support. Salah satu tugas dari para pekabar Injil atau evangelis dari Mormon ini adalah memperkenalkan konsep kekristenan ala mereka. Konsep kekristenan yang ala Mormon. Mereka memperkenalkan, mereka punya nabi sendiri yang namanya Joseph Smith, yang pasti tidak akan ada dalam literatur Kristen pada umumnya. Nah, di situ kan pasti ada momen-momen ketika mereka menyampaikan sesuatu dan orang yang menerima kabar itu, ya kalau ya oke, gampang, kemudian oke, saya ikut kamu. Tapi kan ada kalanya orang yang diajak bicara itu kan sudah punya konsep sendiri yang berbeda. Ngajak dong berdebat. Nah, ketika perdebatan itu terjadi, si A dengan target, maka si B punya waktu untuk bisa memetakan situasi dan kemudian nanti masuk pada satu waktu yang tepat untuk membantu si A, ya, si B, ya, si bantu si A. Nah, kemudian ketika B berdiskusi dengan target, maka kemudian apa yang dilakukan si A juga mencoba melihat situasinya dan pada saat mana dia bisa kemudian masuk di dalam percakapan itu. Nah, seperti itu, TikToknya seperti itu. Jadi penting, sangat penting untuk melihat bahwa apa yang diusulkan Yesus sebagai sebuah konsep berdua-dua ini adalah sesuatu yang pertama efektif, efisien, yang ketiga strategik. Sesuatu yang memang sangat taktis, begitu, ya. Ketika satu misalnya mulai lelah, karena pekabaran Injil pada waktu itu tentu tidak semudah kita hari ini pergi ke daerah naik pesawat, ya, naik kendaraan umum yang nyaman. Mereka harus berjalan kaki, mereka harus kelelahan, mereka harus merasakan panas terik di siang hari dan juga dingin di malam hari. Ada kalanya kemudian api semangat penginjilan itu turun. Nah, disitulah teman yang satunya itu yang menyemangati. Bayangkan kalau sendiri, bagaimana mereka bisa menyemangati diri sendiri. Nah, disinilah awal mula muncul konsep pengutusan dua orang itu. Nah, hari ini kita mau menarik ide ini untuk menjadi sebuah inspirasi bagi kita. Tema kita hari ini tentang kelompok kecil. Saya nggak tahu di DKI Depok, Komisi Remajanya, apakah ada konsep
kelompok kecil itu. Kelompok kecil di mana ya tidak banyak orang di situ, 4 orang, 5 orang, kita sekutu bersama setiap minggu atau setiap bulan sekali. Sejauh saya tahu, GKI menghidupi sebuah ide kelompok kecil ini dalam format yang sedikit berbeda dengan apa yang mungkin kita sering di gereja lain disebut komsel, atau kalau di JPCC disebut date gitu ya, care group ya, di beberapa GPI disebut care group. Jadi kelompok kecil-kecil yang apa ya, kalau saya andaikan itu seperti bisnis multi level marketing. Jadi ada upline-nya, cari 4 downline ini pada satu titik juga menjadi upline dari 4 lainnya. Terus ya sistemnya seperti itu. Nah, kalau GKI kan kelompok kecilnya itu kan biasanya dibagi berdasarkan kategori wilayah. Sekali lagi saya nggak tahu ya konteks GKI Depok yang sebenar-benarnya, tapi kalau di tempat saya masih pola begitu. Jadi ada satu daerah sektor 1, Jemur Sari, Jemur Andayani, daerah-daerah yang berdekatan. Kemudian ada sektor 2, Tenggilis Mejoyo, Kendang Sari dan kawan-kawan. Sektor 3, Margorejo dan sekitarnya. Nah, berdasarkan wilayah. Dan setahu saya ini juga yang dilakukan Gereja Katolik dengan konsep kring ya. Satuan paling kecil buat mereka jemaat umat dalam sebuah paroki itu adalah kring tersebut. Nah itu ya itu. Jadi berdasarkan wilayah. Diharapkan bahwa dengan lebih kecil ini sebuah gereja yang besar yang terlalu banyak orangnya dan hari Minggu belum tentu bisa saling menyapa, saling berbagi dengan kelompok kecil ini, maka komunikasi itu lebih intens. Kita lebih bisa saling kenal, kita bisa saling tahu si A itu lagi happy tentang apa, si B itu lagi susah tentang apa. Oke, thank you. Ada info dari Linda. Di Depok ada namanya KTP. Bisa berdasarkan wilayah, usia, gender. Oke, good. Kelompok tumbuh bersama gitu ya. Nah, itu tujuannya juga sama, teman-teman. Tujuannya untuk kita bisa saling memberi perhatian satu dengan yang lain. Karena gereja, apalagi kalau sebelum masa pandemi, dalam satu hari Minggu ada sekian ratus orang yang datang. Orang-orang yang dikenal, orang-orang yang anonim, yang nggak dikenal. Nah, interaksi setelah kebaktian juga terbatas, paling pol kita bersentuhan, kita saling menyapa di awal gitu. Halo, akhirnya menyapa, memberikan arahan ke tempat duduk, dan kemudian nanti kita berinteraksi juga di waktu salam damai, saling berjabat tangan. Kalau sekarang kan nggak bisa ya, semua begini gitu ya. Saling senyum. Nah, setelah kebaktian masing-masing sudah punya agenda yang lain, makan siang bareng keluarga, kemudian ada resepsi siangnya, arisan marga mungkin yang orang-orang Batak begitu, biasanya hari Minggu kan. Nah, bondingnya nggak dapet. Nah itu konsekuensi memang gereja kalau semakin gede ya, semakin besar. Saya nggak tahu, mungkin ada yang bisa informasi di chat, kolom chat. Dulu sebelum pandemi itu GKI Depok satu hari Minggu itu total itu berapa orang yang hadir? Ya, silakan share di kolom chat biar saya bisa juga memahami konteks GKI Depok. Kalau di kami 700 orang, menurut saya ini sudah banyak sekali, dan kadang saya juga sebagai pendeta nggak bisa ngenalin satu-satu wajah. Ketika itu terjadi, umum bisa 1000 lebih. Wow. Nah, itulah. Jadi 1000 orang kumpul pada satu hari Minggu yang sama, meskipun beda-beda jam kebaktian. Pertanyaannya, bisakah ada bonding di antara semuanya? Di antara semua 1000 itu? Tidak mungkin. Maka perlu sebuah cara, sebuah strategi. Nah, strategi itu ya disebut sektor,
disebut KTB, disebut date ya, disebut care group, whatever lah namanya. Tapi tujuannya satu, supaya ada bonding yang lebih akrab di antara satu dua orang yang lain, agar komunitas itu boleh sama-sama bertumbuh, saling menguatkan di kala susah, saling memberi support atau berbagi kesenangan bersama di saat suka. Nah, salah satu inspirasi dari apa bahan kita hari ini ketika kita di dalam kelompok kecil, ya ini cara Yesus membentuk 70 orang murid ini menjadi 35 klaster kecil. Oke, kalian saling support ya. Kalian aku utus ke titik-titik 35 titik yang berbeda. Kabarkanlah berita keselamatan, kabarkanlah berita baik tentang saya, tentang Yesus. Nah, dan saya percaya di akhir dari penugasan ini, maka bonding atau ikatan di antara dua orang A, B, C dengan D, E dengan F ini akan menjadi berbeda, akan menjadi lebih intim, lebih kuat, lebih akrab dibanding sebelum mereka diutus berdua-dua. Nah, ini juga sebuah bahan belajar buat kita. Saya tidak tahu sejauh mana KTB di DKI Depok sudah dilakukan, berapa lama, dan sejauh mana tingkat keberhasilannya begitu ya untuk menjangkau. Ada berapa kelompok KTB dari 1.000 orang yang ikut itu, dari 1.000 orang yang hadir dalam satu hari Minggu gereja, ada berapa kelompok? Ya, kalau keren itu kan 1.000 kemudian dibagi, oke lah kita 10, berarti ada 100 gitu ya. Ada 100 KTB Pak, gitu, Pak. Itu sebuah luar biasa, dan itu menjadi sebuah ide yang bagus, yang sangat menolong para leaders di gereja, para majelis jemaat ya, pendeta, penatua ya. Karena saya mengalami sendiri sebagai pendeta di sebuah jemaat yang tidak ada kelompok kecilnya, dalam artian yang seperti tadi ya, kelompok kecil kami hanya berdasarkan tempat tinggal, sektor. Kalau saya membayangkan kalau tidak ada sektor, tidak ada yang bantu saya untuk mengetahui kondisi-kondisi terkini jemaat domba-domba. Saya ada yang kedukaan, ada yang meninggal dunia dipanggil Tuhan. Nah, idealnya yang paling tahu adalah mereka yang pertama kali di sektor atau teman KTB-nya. Nah, teman KTB ini, ada teman saya di satu KTB, papanya Tuhan panggil, maka teman KTB ini yang kemudian kontak ke majelis, kontak pendeta, penatua. Kayaknya dia butuh pelayanan. Ini harus cepat, apalagi di periode menegangkan kemarin ya, ketika PPKM darurat, penanganan buat mereka yang dipanggil Tuhan karena COVID kan harus cepat. Nah, itu kelompok-kelompok kecil sangat-sangat punya peran untuk bisa merespon keadaan itu dengan speed yang speed yang cepat gitu ya. Nah, inilah yang kita bisa belajar di sini. Dan apa yang disampaikan Yesus ini sebuah gagasan, tentu sebuah gagasan yang kiranya bisa semakin menguatkan kita bahwa kalau di Depok sudah ada sektor, sudah ada KTB. Nah, apa yang kita renungkan hari ini sesuatu yang seharusnya membuat kita semakin teguh bahwa kita sudah ada di track yang benar. Kita seharusnya tidak lagi berpikir apakah KTB ini efektif atau tidak gitu ya. Karena memang Tuhan Yesus menggerakkan murid-muridnya itu dalam skala-skala yang kecil untuk atas nama
efisiensi, efektivitas dan kemampuan mereka untuk menjangkau lebih banyak jiwa. Dan kiranya inspirasi dari Yesus ini boleh terus menjadi penguat buat kita, terutama buat remaja GKI Depok untuk kedepannya. Kalaupun ada kesulitan, tantangan gitu ya, kan nggak semua orang juga, semua teman gitu kalau diajak join KTB menyambut dengan sukacita kan, ya nggak masalah. Itu bagian dari perjuangan yang juga Tuhan Yesus antisipasi nih. Tadi kita akan baca ketika mereka Yesus mengirim orang-orang ini, murid-murid ini berdua-dua, dia juga mengantisipasi kemungkinan ayat yang ke-10 saya bacakan. Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah juga debu kotamu akan melekat pada kaki kami, maka lepaskanlah di depanmu, tetapi ketahuilah ini kerajaan Allah sudah dekat. Jadi Yesus juga tahu bahwa konsekuensi pekabaran Injil itu tidak selalu kemudian diterima atau direspon dengan baik. Ya, nanti kalau kamu semua sudah kerja, sudah bisnis begitu ya, tidak selalu kemudian apa yang kamu jual, kamu tawarkan itu mendapat respon yang positif dari publik kan. Nah, itu namanya perjuangan. Jadi sekalipun memang mungkin masih tertatih-tatih, konsep ini masih belum banyak diterima oleh beberapa orang teman kita, tapi nggak apa-apa, ditekuni ATB, sektor apapun, karena justru disinilah kekuatan gereja hari ini. Pandemi ini 1,5 tahun lebih, ketika kita nggak bisa kumpul secara bareng-bareng 1.000 orang, 700 orang di satu hari Minggu bersama, maka gereja diingatkan kembali betapa pentingnya kekuatan kelompok-kelompok kecil, kekuatan sektor. Tapi kan Zoom kan 1.000 orang, kapasitas 1.000 orang juga ada. Iya sih ada. Kita bisa berzoom meeting 1.000 orang, tapi apakah juga kita bisa ngobrol dengan enak? Kalau isi Zoom itu 1.000 orang, interaksinya kan nggak ada. Zoom meeting kelompok KTB 1, 5 orang, 7 orang. Zoom meeting yang kedua, kelompok KTB yang kedua, 8 orang, 6 orang, dan seterusnya. Saya rasa itu akan menjadi sesuatu yang oke untuk kita mensiasati kondisi pandemi ini. Selamat terus maju KTB GKI Depok. Apapun namanya, sektor KTB sejauh itu adalah kelompok-kelompok yang lebih kecil daripada bilangan 1.000, bilangan 500 orang yang biasa berkumpul bersama di hari Minggu. Ingatlah bahwa semua itu berawal dari inspirasi yang Yesus lakukan, Yesus tunjukkan. Kalau kita nggak bisa terus-terusan jalan 12-an, kita tidak bisa terus-terusan jalan ke 70 orang, nggak efektif, nggak efisien. Kita harus punya strategi untuk bisa lebih baik lagi. Selamat hari Minggu, teman-teman GKI Depok. Selamat terus mengembangkan kelompok kecil kalian, apapun itu namanya. Tuhan memberkati.
Terima kasih buat khotbahnya Pak Pendeta. Jadi tahu ya Iya, ternyata bahwa kekuatan kalau kelompok kita kecil tuh dahsyat banget ya. iya benar tuh. Dan kita juga bisa tahu kalau kita tuh tidak bisa bertumbuh sendiri di kalangan persekutuan di sekitar kita. Jadi makanya kita memerlukan beberapa persekutuan ataupun kelompok kecil. Benar banget tuh. Nah, benar tuh Ren. Nah, teman-teman, kita telah mendengar firman tadi. Mari kita meresponnya dengan menyanyikan With Christ in My Vessel. With Christ in my vessel, I can smile at the storm. Smile at the storm. Smile at the storm. With Christ in my vessel, I can smile at the storm. Until He takes me home. Sailing. 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 Sailing home. Sailing home. With Christ in my vessel, I can smile at the storm until He takes me home. Sailing, sailing home. Sailing, sailing home. With Christ in my vessel, I can smile at the storm until He takes me home. Diminta kesediaan Pak Pendeta untuk pimpin doa syafaat. Oke, teman-teman, mari kita bersyafaat bersama-sama. Tuhan, terima kasih buat kesempatan kami berkumpul meskipun masih harus dari tempat masing-masing. Tapi kalau hari ini kami dianugerahi teknologi seperti Zoom ini yang bisa saling membuat kami terkonek satu sama lain, kami bersyukur untuk itu. Kami berdoa pada hari ini untuk setiap upaya kami merawat komunitas, salah satunya dengan mengecilkan skup jemaat yang besar ke dalam kelompok-kelompok, entah itu sektor, entah itu KTP, apapun namanya. Tapi biarlah Tuhan, kami tahu sekarang bahwa ide itu berasal dari Engkau. Karena Engkau ingin pelayanan penjangkauan jiwa berjalan lebih efektif, lebih efisien, mencapai target yang banyak. Dan biarlah kelompok-kelompok kecil itu boleh juga menjadi alat yang membantu para leaders di gereja, penatua, pendeta, untuk melayani, untuk tahu keadaan terkini domba-dombanya. Mereka bisa melakukan itu dengan pola kelompok kecil di gereja kami. Kami berdoa untuk setiap penatua yang Tuhan panggil menjadi penatua jemaat GKI Depok. Juga kami berdoa untuk pendeta Daniel, pendeta Kurniadi yang Tuhan pakai menjadi gembala di GKI Depok. Kami percayakan juga Bapak, setiap anak-anakmu di komisi remaja, mungkin banyak di antara kami yang juga masih belajar sekolah maupun kuliah secara online. Kami mohon Tuhan beri terus kami hikmat untuk melakukan yang terbaik meskipun dalam segala keterbatasan. Kami berdoa untuk keluarga, orang tua kami berdoa untuk kesehatan mereka, cinta kasih papa mama, dan ajari kami menjadi anak-anak yang terus berbakti kepada mereka. Terima kasih untuk semua yang sudah menjadi penata layan pada kebaktian hari ini, pemain musik, operator, dan juga WL, semuanya Tuhan. Puji syukur masih ada banyak anak muda yang rindu untuk melayani Tuhan saat seperti ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami serahkan syafaat. Amin. Teman-teman, mari kita memberikan persembahan dengan ayat Alkitab yang mendasari persembahan kita yang ada di dalam
2 Korintus 8 ayat 2. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Untuk memberikan persembahan, dapat memindai kode QR pada layar dan memberikan kode angka 010 di akhir nominal. Contohnya 50.010. Melengkapi persembahan kita, mari kita menyanyikan nyanyian persembahan bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa surga, kami telah mengumpulkan persembahan kami Tuhan, kiranya Engkau pakai setiap pemberian kami Tuhan demi kerjaan-Mu Tuhan. Tuhan, ampuni segala dosa kami Tuhan, persedia kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, demi kuda. Haleluya, amin. Yah, kita udah sampai di penghujung ibadah kita nih, Yas. Aduh, Ren. Tapi sebelum kita mengakhiri ibadah ini, kita harus ingat lagi nih, kalau kita itu tidak bisa hidup bertumbuh sendiri tanpa ada persekutuan atau sektor-sektor kecil. Bener banget tuh. Nah, untuk menutup ibadah kita, yuk sama-sama kita nyanyikan lagu Hai Bangkit Bagi Yesus. Hai bangkit bagi Yesus, pahlawan salibnya, lanjutkan panji Raja dan jangan menyerah. Dengan semakin jaya Tuhan ikutlah, sehingga tiap lawan berlutut menyembah. Hai bangkit bagi Yesus, oh berikan kuatnya, tenagamu sendiri tak cukuplah. Kenakan perlengkapan senjata Roh Kudus, berjaga dan berdoa supaya siap musuh. Teman-teman sekalian, mari kita berdoa untuk menutup kebaktian kita. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk persekutuan kami, untuk perjumpaan kami secara virtual pada sore hari ini. Mohon pimpinan Tuhan untuk apapun yang kami mau lakukan sebentar lagi. Tuhan kirim kami, Tuhan utus kami anak-anak-Mu untuk menjadi kabar-kabar Injil berdua dalam kelompok-kelompok yang kecil, yang efektif, yang menjangkau banyak jiwa. Terima kasih Tuhan. Ini kami akhiri doa dan sembahyang kami, juga ibadah kami, dan kiranya kasih anugerah dan berkat melimpah
dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus menyertai engkau hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Teman-teman, aku persilakan untuk mengambil waktu saat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Nah, teman-teman jangan pada lift dulu ya, Jangan lift dulu karena kita masih ada beberapa pengumuman nih. Oh, apa tuh Ren? Yang pertama, ibadah korek jam 2 akan diadakan tanggal 13 November 2021 jam 4 sore. Jangan lupa join ya. Oh, oke. Dan info yang kedua adalah ibadah tunas remaja minggu kedua di tanggal 14 November 2021 di jam 4. Jangan lupa ya teman-teman. Nah, itu dia sefrut informasi dari kita. Sekarang aku mau ajak teman-teman buat on cam dulu nih, karena kita mau foto dulu. Yuk, yang belum on cam mana nih? Ayo dibuka kameranya ya. Yuk teman-teman, kita on cam yuk. Yuk, mana nih? Udah pada siap belum? Kayaknya udah siap semua, jadi yuk udah bisa difoto nih. Ayo silakan tunjukin senyumnya, gayanya. Siap, foto ya. Yuk, senyum semuanya. 1, 2, 3. Oke. Oh iya Ren, kalau nggak salah ada yang ulang tahun ya Ren? Iya nih, ternyata Pak Pendeta lagi ulang tahun ya Pak? Iya. Selamat ulang tahun buat Pak Pendeta. Udah lewat tapi tanggal 2. Teman-teman kita nyanyiin lagu Selamat ulang tahun buat Pak Pendeta. Selamat ulang tahun, kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan
Pendeta. Terima kasih. Makasih banyak buat teman-teman yang udah join. Sampai ketemu di ibadah selanjutnya. Selamat hari Minggu. Iya, sore Rafa. Kakaknya nggak ikut lagi Rafa? Udah pergi duluan. Udah pergi duluan ya. Yoel juga sendiri biasanya bertiga Yoel. Lagi nggak ikut Kak, lagi hujan. Hujan oh biasanya datang ke rumah Yoel ya. Iya Kak. Iya, oke. Ini siapa lagi ya? Yang kelas 8 juga banyak yang nggak datang nih. Rafa nanti diajakin teman-temannya. Ada Kevin, ada Acarel ada tadi ya. Ada yang lain ada yang boleh diajakin. Halo Sesa juga. Ya, Selo. Selamat hari Minggu semuanya. Selo nggak ada wajahnya Selo. Samuel nggak ada ya, Samuel nggak datang nih, Samuel kelas 8. Hafal Kak Eko ya kan? Iya. Iya, nanti Rafa, Matthew, ajakin Samuel ya datang. Sama Kevin juga. Matthew nggak kelihatan nih Matthew. Hai Matthew. Udah nggak ada. Hai Matthew. Matthew Oke. masih ada tuh. Ya, Matthew masih ada ya. Halo Amos. Oh iya Amos, apa kabar? Iya. Halo, saya baik. Hah? Baik ya. Baik Kak, puji Tuhan. Oh, bilang ya. Kamu tuh minusnya berapa sih, Mos? Baca-bacanya? Anak tunggal saya Kak. Enggak, kacamatanya minus berapa? Kacamata. Kacamatanya minus berapa, Mos? Satu saja Kak. Satu aja ya. Oh, iya. Semoga jangan nambah-nambah lagi. Iya, Amos juga kelas 7-nya ajakin juga Kak Mos. Itu ada tapi ada Trans, ada yang lain. Ya, minggu depan teman-teman yang kelas 7-nya diajakin juga, Mas. Tadi Bojan ada udah hilang lagi tadi. Udah kayaknya sampai di tengah-tengah hilang tadi. Ya nih Bojan nggak ada suaranya tadi ya. Boleh